Oke, pada kali ini kita akan membahas fisika nuklir dalam materi ini yang sangat menarik ya tentunya. Jadi dalam bab ini kita akan membahas mengenai gaya nuklir. Gaya nuklir. Oke, jadi pada ilmu fisika itu dikenal ada 4 macam interaksi. Ya, apa aja 4 macam interaksinya? Yang ke satu yaitu adalah interaksi gravitasi. Interaksi gravitasi. Yang kedua membahas tentang interaksi elektromagnetik. Interaksi elektromagnetik. Yang ketiga membahas mengenai apa namanya itu ya, interaksi nuklir. Dan yang terakhir itu membahas mengenai interaksi lemah. Nah, jadi ini merupakan suatu 4 cabang daripada suatu macam-macam gaya dalam fisika di sini. Jadi eh, gaya tarik menarik antara dua massa itu kan kita bisa mengenal dalam arti gaya gravitasi. Nah, gaya yang dialami oleh suatu benda yang muatan listrik dalam medan elektromagnetik itu disebut gaya elektromagnetik. Sedangkan gaya dengan interaksi lemah yang mengatur suatu peluruhan beta itu disebut suatu gaya lemah, yaitu adalah interaksi lemah. Sedangkan gaya yang mengikat neutron dan proton itu disebut gaya nuklir. Nah, di situ jadi kita melihat beberapa 4 gaya ya yang dalam fisika. So, ada perbandingan daripada 4 gaya nuklir ini daripada eh, perbandingan interaksi gaya. So, kita bisa buat di sini ada jenis interaksi dan besar interaksi relatif. Jenis interaksi di sini misalkan interaksi gravitasi, yang kedua elektromagnetik, yang ketiga adalah nuklir, yang terakhir itu adalah gaya apa? Gaya lemah. So, besar interaksi relatif daripada gravitasi itu 10 pangkat minus 39. Elektromagnetik 10 pangkat minus 2, nuklir itu 1, dan lemah 10 pangkat minus 13. Ini merupakan perbandingan daripada jenis interaksi daripada besar interaksi relatif dan jenis interaksinya. Jadi di sini kita lihat bahwa gaya nuklir atau gaya inti itu merupakan suatu gaya kuat yang dimana berperan dalam penyatuan antara nukleon-nukleon dalam inti atom. Jadi gaya ini harus sangat kuat. Kenapa harus kuat? Karena proton-proton ini akan saling menyatu. Kita tahu bahwa proton-proton muatannya positif-positif. Agar bisa menyatukan positif-positif, maka energi untuk menyatukan ini sangat besar. So, di sini kita lihat bahwa neutron-neutron menyusun inti atom ini kan saling menolak. Ya, ini menjadi menyatu. Kenapa? Karena ada energi yang besar. Nah, selanjutnya kita tahu kan bahwa partikel-partikel yang bermuatan sama itu, misalnya proton, itu kan saling menjauh karena positif ya. Ya, ini karena suatu energi yang besar. So, apapun yang mengikat suatu proton-proton ini menjadi sebuah inti ini merupakan suatu gaya yang sangat kuat ya. Karena dibandingkan dengan gaya elektromagnetik yang menentangnya. Kalau kita tahu daripada elektro. So, gaya nuklir ini kita sebut sebagai gaya kuat atau strong force karena mengikat daripada suatu proton-proton. Jadi kita melihat di sini dari gaya pada inti atom. Gaya pada inti atom ada dua, yaitu adalah memisahkan atau kita sebut sebagai gaya kolom, dan yang kedua itu adalah menggabungkan.
itu adalah gaya nuklir. Oke. Nah, besarnya gaya nuklir ini kita mendefinisikan dalam suatu kekuatannya bahwa besarnya gaya nuklir ini itu 100 kali lebih kuat. 100 kali lebih kuat daripada gaya elektromagnetik. Sangat dilihat bahwa perbandingan ini sangat luar biasa. Jadi kita lihat bahwa gaya terkuat yang pernah kita kenal itu merupakan gaya nuklir. Nah, jadi kalau kita lihat dalam suatu gaya elektromagnetik, gaya ini akan menjadi suatu gaya perekat pokok. Nah, gaya elektromagnetik ini akan menyatukan suatu atom-atom secara eksternal yang membentuk molekul-molekul dan internal yang mengikut elektron tetap dalam orbit-orbit di sekeliling inti atom. Sedangkan kalau gaya nuklir itu menyatukan suatu nukleon pada inti atom. Nah, itu membedakan daripada suatu gaya elektromagnetik maupun gaya daripada gaya nuklir. So, di sini kita telah membahas mengenai suatu pengantar daripada gaya-gaya dalam fisik. So, kita akan membahas mengenai sifat-sifatnya. Yang kedua adalah sifat-sifat fisik gaya nuklir. Karena kita membahas satu daripada 4 gaya di fisika, kita akan membahas tentang gaya nuklir. So, yang pertama, gaya nuklir ini berjangkau pendek yang berlaku dalam suatu interaksi partikel. Jadi kita lihat sini bahwa gaya nuklir itu berjangkau pendek untuk interaksi dalam orde 10 pangkat minus 15 meter atau 1 femtometer atau FM. Jadi apa yang menjadikan suatu bukti ini bahwa gaya nuklir ini memiliki suatu jangkauan pendek daripada gaya nuklir? Kita bisa melihat dalam suatu perbandingan di sini dalam sumbu X dan Y. Misalkan di sini titik 0 dan ini menyatakan jangkauan. Kalau jangkauan itu biasanya kita dinotasikan R dan ini minus V0. So, kalau kita lihat di sini ini B. Misalkan di sini titik ini. Nah, kita lihat di sini. Ini hubungannya itu seperti ini. Ini gini. Nah, kita lihat bahwa gaya tarik antara sebuah neutron dan sebuah proton ini kita lihat dalam fungsi R, di mana garis-garis putus-putus ini yang di B dan minus V0 ini ya, itu merupakan suatu mewakili daripada potensial sumber persegi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa VR itu adalah konstan minus V0 yang dimana 0 ini lebih kecil dari R dan lebih kecil dari B. Dan VR yang dimana kalau misalnya konstan maka 0, dimana R ini lebih besar daripada B. Maka kita akan melihat sini akan berlaku persamaan B square V 1,02 kali 10 pangkat minus 24 mega elektrovolt cm kuadrat. Nah, kita lihat di situ ya. Nah, jadi kita melihat bahwa yang pertama, kalau kita melihat daripada suatu kajian daripada kerapatan inti, penambahan nukleon pada inti atom ini tidak mengubah kerapatan inti. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tiap nukleon pada inti atom yang ditambahkan ini hanya merasakan gaya daripada suatu tetangga terdekatnya. Dan ini tidak akan tidak dari nukleon lain ya daripada suatu inti atom. Nah, itu yang pertama dari kalau kita mengkaji daripada suatu kajian kerapatan inti. Yang kedua, berdasarkan suatu kajian energi ikat rata-rata. Nah, kalau kita berdasarkan suatu kajian daripada energi ikat rata-rata, energi ikat rata-rata ini kurang lebih tetap ya, maka energi ikat total kurang ini energi ikat total ini akan hampir sebanding dengan A. Nah, jadi suatu gaya berjangkauan panjang atau kita sebut dengan suatu berjangkauan tak hingga. Misalkan apa yang berjangkauan tak hingga itu seperti gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi ya, itu merupakan suatu jangkauan yang panjang atau tak hingga. Atau dalam arti ini memiliki suatu energi ikat yang sebanding dengan
A kuadrat. Sebagai contoh apa? Yang contoh yang pertama, tolakan kolom total antara proton dan inti atom yang sebanding dengan apa namanya itu, dibanding dengan z-nya. Jadi eh, kita bisa menyimpulkan bahwa tiap proton akan merasakan suatu tolakan daripada proton lain. Ya, nanti kita akan membahasnya. Ini yang pertama, yang dimana gaya nuklir ini berjangkau pendek. Ya, yang kedua, eh, gaya nuklir itu tak bergantung pada muatan listrik. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa jika gaya nuklir ini tak bergantung pada muatan listrik, maka interaksi antara proton-proton, neutron-neutron, dan neutron-proton itu sama. Kenapa? Karena ini kita dapat bisa peroleh daripada hasil analisa daripada hamburan proton-proton dan neutron-neutron. Sehingga kita sebagai saintis menyimpulkan bahwa bagian inti ini secara esensial sama dengan hamburan tersebut. Jadi daripada hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, energi yang mengikat setiap nukleon ini secara aproksimasi konstan, ya. Jadi kita lihat bahwa energi yang mengikat setiap nukleon, kalau misalnya kita lihat daripada suatu aproksimasi, itu konstan. Yang dimana ini menunjukkan bahwa banyaknya proton ini yang bermuatan positif dan neutron serta netral, ya, daripada tiga muatan tersebut itu tidak berpengaruh pada ikatan inti, ya, kalau kita melihat daripada suatu banyak, ya. So energi tersebut akan dibagi secara merata untuk tiap nukleon. Oke, so itu yang pertama. So yang kedua, inti ringan yang tersusun atas jumlah proton dan neutron dalam jumlah yang sama itu dapat membentuk inti yang mantap. Jadi kalau misalkan ada inti ringan ini tersusun daripada proton dan neutron, dimana ini memiliki suatu apa namanya, jumlah yang sama atau sama gitu. Inti ringan ini akan membentuk inti yang mantap atau membentuk inti yang kokoh gitu loh. Uh, so sebagaimana dengan suatu inti sedang dan inti berat, ini akan mantap juga. Tidak hanya inti ringan. Kalau misalnya dia stabil gitu. So uh, daripada ini kita dapat menunjukkan bahwa gaya yang mengikat daripada proton-proton, neutron-neutron dan neutron-proton itu sama, ya. Oke, itu yang kedua. Daripada gaya ini tidak bergantung pada muatan listrik. Nomor 3, kita membahas bahwa gaya nuklir itu bergantung pada orientasi relatif. Nah, dari apa nih? Dari spin nukleon yang berinteraksi. Nah, jadi kita melihat bahwa kalau misalkan gaya nuklir ini bergantung pada orientasi relatif dari spin nukleon, maka kita bisa melihat bahwa dalam analisa tingkat energi nuklir dan eksperimen hamburan itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, itu menunjukkan bahwa energi dari suatu sistem dua nukleon dengan spin inti itu relatif, ya, atau dalam arti paralel, yang dimana berbeda dari sistem
spin antiparalel. Yang kedua, sistem neutron dan proton merupakan suatu keadaan terikat dari neutron yang dimana daripada hal tersebut kita lihat kan bahwa nukleon itu memiliki spin paralel. Artinya kalau misalnya nukleon memiliki spin paralel, maka kita definisikan S itu sama dengan 1. Tetapi daripada hal ini kita melihat bahwa tidak ada spin yang antiparalel. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya kita membahas yang keempat, sifatnya yang dimana gaya nuklir itu tidak seluruhnya netral. Bukan netral, sentral. Jadi ini kalau misalkan daripada gaya nuklir ini tidak seluruhnya sentral, maka kita dapat mengatakan bahwa ini tergantung dengan orientasi spin relatif terhadap apa? Terhadap garis yang menghubungkan dua nukleon. Jadi kita melihat di situ bahwa ini tergantung daripada suatu spin relatif dan garis yang menghubungkan dua nukleon itu. Sifat yang kelima itu adalah gaya nuklir memiliki suatu kerak repulsif. Apa yang dimaksud dengan suatu gaya nuklir memiliki gerak repulsif? Jadi di sini ada dua hal yang harus kita ketahui, bahwa yang pertama bahwa inti atom pada jarak yang sangat pendek atau lebih kecil daripada R, sangat jauh, ini akan menghasilkan suatu sifat yang repulsif. Dan yang kedua, bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kerak repulsif dalam inti atom itu adalah apa? Adalah tidak runtuhnya nukleon dalam inti atom karena gaya inti itu sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa gaya nuklir itu memiliki suatu kerak repulsif. Kita tahu kan bahwa proton dan neutron ini tidak runtuh gitu, walaupun energinya sangat kuat, ya kan, dalam atom tersebut. Ya, yang kedua artinya kita definisikan bahwa dapat dihubungkan dalam tidak runtuhnya nukleon dalam inti atom. Nah, jadi pernyataan yang tepat untuk suatu interaksi nuklir dua nukleon ini belum diketahui dengan baik. Namun kita melihat bahwa potensial, bentar ya, bahwa kita bisa melihat potensial yang berdasarkan suatu persamaan yang diusulkan daripada Yukawan, mengusulkan rumusnya ini, bahwa energi potensial nuklir itu didefinisikan sebagai minus E0 dikali R0 dikali E pangkat minus R dibagi dengan R0 dibagi R. Ini dia energi potensial gaya nuklir. Ini E0 ya. Ini R0. E pangkat minus R bagi R0 dibagi R. Kita melihat di sini bahwa nilai E0 ini itu didefinisikan sebagai kekuatan interaksi. Dan R0 ini didefinisikan sebagai jangkauan gaya nuklir. Oke. Ya, kita di situ membahas dari sifat-sifat nuklir. So, selanjutnya kita akan bercerita di sini ya mengenai model gaya nuklir. Model gaya nuklir. Jadi kita mau membahas dari model gaya nuklir. Model ini model yang berhasilkan menjelaskan daripada
asal-usul gaya ini yang berjangka pendek ini adalah model gaya tukar atau kita sebut sebagai exchange force, gaya tukar. Ya, jadi dalam teori fisika modern, gaya tarik menarik antara dua partikel ini dapat dipandang sebagai pertukaran gaya. Sebagai contoh, kita meninjau dua buah proton yang terpisah, misalkan ada dua proton yang terpisah sejauh 10 pangkat minus 8 cm misalkan. Nah, kita melihat bahwa mereka akan mengalami gaya kolom satu sama lain yang sudah kita pelajari dalam fisika. Jadi jika sebuah elektron ditempatkan di seberangnya, maka kedua proton ini akan tarik menarik oleh elektron. Jadi keadaan ini kita menunjukkan bahwa gaya tarik ini cukup kuat untuk mengatasi gaya tolak dan dapat membentuk molekul H2+ yang stabil. Jadi pada contoh ini sifat pertukaran gaya di antara kedua partikel ini adalah elektron. Ya, kalau misalkan kalau kita tempatkan bahwa elektronnya di seberangnya. Nah, jika sebuah proton ketiga ditempatkan di seberang molekul H2 hidrogen, maka sistem akan menjadi tidak stabil. Kalau misalkan kita meletakkan tiga proton ketiga ini di seberang molekul H2. Hal ini disebabkan oleh prinsip daripada suatu eksklusi Pauli. Disebabkan daripada eksklusi Pauli, yang dimana mengatakan bahwa pada tingkat energi terendah, yaitu adalah 1s, kedua buah proton itu harus memiliki suatu spin intrinsik antiparalel. Jadi proton yang ketiga yang kita tempatkan dalam tingkat energi yang sama ini akan melanggar prinsip dari eksklusi Pauli, ya. Nah, jika proton tersebut ditempatkan pada tingkat energi yang lebih tinggi, maka jarak pisah rata-ratanya akan bertambah panjang dan pertukaran gaya yang terjadi ini sangat lemah. Jadi kita menyimpulkan bahwa pertukaran gaya akan mengalami suatu keadaan saturasi. Nah, selanjutnya kita mengandaikan terdapat sebuah proton dan neutron di dalam inti atom. Nah, yang dimana kita melihat dalam suatu model gaya tukar bahwa neutron akan memancarkan sebuah partikel dan sekaligus menarik dengan suatu gaya tarik yang kuat. Nah, jika partikel tersebut menghampiri proton, ia akan tertarik pula oleh proton dengan suatu gaya tarik yang kuat, yang tepat cukup kuat untuk menyerapnya. So, kita melihat di sini bahwa proton ini akan memancarkan pula sebuah partikel yang didapat atau yang diserap daripada neutron. Nah, karena proton dan neutron masing-masing menarik partikel yang dipertukarkan tersebut dengan gaya tarik yang kuat, maka mereka ini tidak akan menarik melalui gaya kuat. Jadi ada ilmuwan yang mengatakan pada tahun 1935 bahwa Yukawa namanya, dia mengusulkan bahwa adanya beberapa partikel berat yang perkembangannya itu disebut sebagai V-meson, atau biasanya ini disebut pion, yang sebenarnya dipertukarkan di antara dua nukleon dalam inti yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan energi ikat pada jangkauan yang sangat pendek. Nah, kita melihat di sini bahwa sebenarnya pada mulanya Yukawa mengasumsikan bahwa hanya meson yang bermuatan yang dipertukarkan di antara nukleon. Selanjutnya meson ini netral, yang dimana tercakup dalam suatu teorinya. Maka di sini kita lihat bahwa keberadaan daripada suatu V pangkat 0, V dan V pangkat 4. Bukan V pangkat 4, V plus ini itu diakui keberadaannya. Ya, dimana kalau kita meninjau dalam suatu partikel berat yang dihubungkan dengan meson atau pion di situ ya, maka keberadaan dari papi ini diakui. Jadi bagaimana mungkin sebuah neutron dengan massa diam m0 c square ini memancarkan
eh dengan massa diam, dengan kita melihat bahwa dalam M03 memancarkan suatu sebuah partikel dengan massa diam mc square, dan dimana tetap sebagai neutron tanpa melanggar hukum kekal energi. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kan ditanya di situ bahwa kita lihat bahwa neutron dengan massa diam ini memancarkan partikel dengan massa diam mc square yang tetap. Ini kan pasti melanggar, tapi kenapa tidak melanggar gitu? Nah, maka ini dapat kita jawab dalam asas ketidakpastian, ya, dimana delta E dikali delta T ini harus sebanding dengan H. Yang dapat kita ketahui bahwa energi itu adalah kekal jika tidak eh, jika kita atur dengan pasti, ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat dalam suatu asas ketidakpastian, kita tidak dapat mengukur ini lebih teliti daripada ketidakpastian delta E ini dalam selang waktu T. Sehingga ini apa? Sehingga dapat melanggar hukum kekalahan energi sebesar delta E dalam selang waktu delta T. Ya, maka kita lihat delta T ini sangat cukup singkat. So, jumlah energi yang melanggar hukum kekalahan energi dalam model gaya tukar proton neutron ini itu kita definisikan sebagai mc square, yaitu energi diam partikel yang dipertukarkan. Jadi kita lihat bahwa partikel ini hanya dapat hadir dalam selang waktu. Maka kita dapat definisikan bahwa rumus daripada selang waktu itu adalah ini. Jadi kita lihat di situ bahwa jarak terjauh yang dapat dicapai partikel ini adalah dalam selang waktu delta t itu adalah ini, C kali delta t. Jadi karena ia tidak dapat bergerak lebih cepat dari cahaya, oleh karena itu kita dapat bisa menghubungkan antara rentang gaya tukar dan massa partikel. So kita bisa buat X itu adalah C delta T, maka kita buat C dikali mc square. Maka kita dapatkan energi mc square itu adalah C H bagi X. Energi apanya? Energinya. Nah, kita lihat di sini bahwa jangkauan gaya inti itu adalah 10 pangkat min 15 meter kalau kita lihat inti atom. Maka kita bisa menaksir energi diam partikel. Itu dimasukkan sekitar, kalau kita lihat kan dalam energi diam partikel itu adanya mc square, itu kita dapatkan 200 mega electrovolt. Nah, partikel yang dipertukarkan ini tidak dapat berupa partikel nyata. Karena apa? Karena pemancaran partikel oleh sebuah neutron akan menyebabkan neutron ini terpental. Ya, menurut daripada kekalahan momentum. Nah, kita lihat di sini bahwa penyerapan daripada partikel daripada proton ini akan menyebabkan proton terpental. So, partikel ini harus berubah menjadi partikel virtual. Jika pengamatan terhadap inti atom dengan lebih teliti, kita dapat melihat gaya tarik kuat antara neutron dan proton, tetapi tidak dapat melihat partikel virtual yang dipertukarkan. Nah, jika inti atom ditumbuk secara kuat dalam suatu reaksi inti, maka proyektil dapat membentuk suatu neutron atau proton yang dimana kuatnya memasuk suatu momentum pental. Ini kita akan perkenalkan dalam partikel virtual yang menjadi suatu partikel nyata dan muncul dalam laboratorium. Nah, apabila percobaan ini kita lakukan, misalkan dalam kita melakukan suatu percobaan dalam berkas proton, maka kita melihat bahwa proton menjadi neutron. Nah, so permasalahan yang kedua, kita dapat bisa menjelaskan bahwa peluruan beta pada hakikatnya itu merupakan suatu konversi spontan daripada neutron menjadi proton dan elektron. Nah, masalah ini dapat kita atasi dengan menganggap bahwa elektron meninggalkan inti segera setelah elektron itu tercipta. So, jadi elektron yang dipancarkan dalam peluruhan beta ini bukanlah elektron orbital, juga bukan elektron yang semula berada dalam inti atom. Jadi kita mengetahui bahwa elektron ini diciptakan oleh inti atom dari energi yang ada. Maka kalau misalkan diciptakan, maka peluruhan beta yang menyangkut daripada konversi neutron ini akan menjadi proton atau didefinisikan sebagai ini. Muatannya negatif ini. Nah, persamaan reaksi daripada suatu konversi neutron ini
menjadi proton dan elektron ini tanpa kita menjelaskan dalam hukum kekalan muatam. Nah, ini daripada hal ini itu menimbulkan suatu permasalahan baru yang dimana tidak memenuhi hukum kekalan momentum sudut. Nah, kita mengetahui bahwa neutron, proton, dan elektron ini memiliki suatu momentum sudut yang diperoleh dari bilangan quantum spin. Berapa? Setengah. Nah, karena spin ini masing-masing memiliki karena spin masing-masing partikel ini adalah setengah, maka relasi tersebut ini tidak akan menjadi spin. Maka kita definisikan bahwa momentum sudut itu harus kekal. Nah, untuk mengatasi ketidakkekalan momentum sudut, Wolfgang Pauli, ya tahu lah Wolfgang Pauli, ini adalah pencipta daripada asas Pauli itu. Pada tahun 1930 itu mengusulkan bahwa pada peluruhan beta ini akan terpancar partikel kecil yang tidak bermuatan. Massa yang sangat kecil ini hampir sama dengan nol dan berspin setengah. Partikel usulan Pauli ini kita sebut sebagai neutrino. Dalam bahasa Italia itu neutrino, atau dalam bahasa Indonesianya itu partikel kecil. Jadi inti partikel ini disebut anti neutrino karena anti, kebalikannya. So, neutrino ini akan dilambangkan dengan V dan anti neutro itu akan dilambangkan dengan V. So, ini V itu adalah neutrino dan ini itu anti neutrino. Sehingga kalau kita menghubungkan dari momentum sudut, maka kita dapat melihat suatu persamaan reaksi peluruhan yang menjadi ini. Jadi hipotesis daripada neutron ini dinyatakan berhasil, sehingga kita melihat bahwa reaksi ini merupakan dasar daripada proses peluruhan beta negatif. Maka hal ini kita harus pahami bahwa neutrino dan anti neutrino, bahwa dia tidak memiliki massa diam dan tidak bermassa. Partikel ini bukanlah foton karena dia memiliki spin setengah dan tidak memiliki sifat elektromagnetik. Sedangkan kalau foton itu kan memiliki spin 1, yang berarti dia memiliki sifat elektromagnetik. Nah, kalau kita lihat dalam persamaan reaksi untuk peluruhan beta negatif itu pasti jelas. Maka besar daripada energi peluruhan beta negatif untuk inti atomnya dapat kita tentukan. Misalkan nih, jika ada sebuah inti atom dengan Z proton misalkan, dan N-nya neutron, ini meluruh ke inti atom dengan Z plus 1 proton dan N minus 1 neutron. Maka didefinisikan sebagai ini, yaitu ini tambah 1 ya. Maka kita lihat bahwa nilai Q untuk peluruhan ini kita akan definisikan sebagai ini, nilai Q-nya dalam peluruhan. Ini kan nilai apanya? Maka QB pangkat, bukan pangkat, ini muatan min negatif ya, akan definisikan M Z dikali X dikurangi M Z plus 1 Y kali N minus 1 kurangi ME C square. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa nilai massa elektron, kalau kita melihat dalam nilai massa elektron, maka kita melihat bahwa persamaan akhir untuk energi peluruhan beta negatif ini didefinisikan sebagai ini. Sorry. Nah, kita tahu bahwa beta itu peluruhan beta positif. Maka kita apa namanya? Kalau kita meninjau, ini kan beta negatif, kalau kita meninjau dalam peluruhan beta positif,
Ini didefinisikan sebagai ini, atau next ya. Maka peluruan beta positron ini terjadi peluruan yang memancarkan suatu positron. Kita definisikan ini. Maka kita lihat bahwa nilai Q untuk peluruan inti ini adalah sebagai ini. Nah, kita dapat membuktikan dengan memperhitungkan nilai massa elektron. Bahwa kita lihat bahwa di sini V itu adalah partikel neutrino ya, partikel neutrino. Bahwa partikel neutrino itu tidak bermassa. Dan ini kalau misalnya V, kalau misalnya dilambangkan ada tanda ininya itu partikel anti neutrino. So itu kita membahas daripada peluruan beta positifnya. Selanjutnya yang selanjutnya kita akan membahas yang C, yang dimana membahas tentang penangkapan elektron, dimana pembantah elektron itu definisikan sebagai epsilon. Dimana persamaan umum peluruhan daripada penangkapan elektron itu sebagai berikut. Maka kita lihat bahwa nilai Q-nya itu daripada peluruan inti adalah ini. Sehingga kita dapat memperhitungkan massa elektron, yaitu ini. Tunggu. Oh ya. Dan kita dapat memperhitungkan massa elektron. Nah, dan juga kita bisa membuktikan nilai massa elektron dari persamaan. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga mengenai peluruan gamma. Dimana peluruan gamma itu definisikan sebagai ini ya. Nah, kita tahu dalam peluruan gamma ini Q, ada definisi Q dimana didefinisikan sebagai panas reaksi yang dimana dihasilkan dan digunakan untuk pancaran gamma dan energi kinetik partikel yang terpancar daripada inti turunan. Jadi inti yang memancarkan nilai alfa dan beta itu biasanya memiliki energi yang lebih, sehingga masih berada dalam tingkat tereksitasi. Maka untuk mencapai tingkat dasar atau kestabilan, maka inti turunan ini cenderung melepaskan sebagai energi. Ya, contohnya apa? Contohnya ini, misalkan ada atomi 210 84 PO misalkan. Ini diluruhkan menjadi 210 84 misalkan PO ditambah gamma. Ya, oke. Mungkin sekian dulu dari saya materi mengenai gaya nuklir ya, materi gaya nuklir. Terima kasih.